Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Minggu lalu saya nggak buat kuliah spiritual. Oke, minggu ini saya harus buat spiritual. Plus minggu ini nanti kita akan live meeting tanggal 1 April, hari Jumat. Ya, dan topiknya adalah topik yang sedang trending sekali. Eh, di sini pun juga banyak yang membicarakan ini karena bagi pencinta balap motor ya, motor GP itu ya. Itu tentu kemarin event yang ada di Bali, sorry di Lombok ya, Mandalika Lombok itu mengundang perhatian dunia. Ya, dan ini berkaitan dengan si Ibu Rara ini ya, Mbak Rara ini yang menjadi pawang hujannya. Karena sebelum-sebelumnya ada pawang hujan, cuman kok pas tidak setrending si Ibu Rara ini ya, Mbak Rara ini. Nah, aksinya dia membawa Tibetan Ball, bawa dupa, itu benar-benar mengguncang perhatian dunia dan lebih hebatnya lagi ada ternyata it works gitu. Jadi apa namanya? Ternyata itu memang benar bisa bisa menghentikan hujan. Nah, topik ini sangat menarik. Tentu saja ada pro dan kontra, itu udah biasa ya. Kayak begini-begini pasti ada yang suka, ada yang nggak suka ya. Ada yang bilang ini masuk akal, ada yang bilang nggak masuk akal. Ya, ya udah, it's okay. Tapi kita melihat dari sisi pandang energi, semua ini ya mungkin secara energi itu mungkin. Nanti kita akan tanya jawab, kita akan bahas dengan panjang lebar nanti pada saat kita live ya. Jadi video ini kita cuman ngobrol-ngobrol santai aja. Saya ingin memberikan sedikit materi mengulang ya. Ini sudah pernah saya bahas kan dalam bukunya Doa ya. Waktu itu masih ingat namanya David itu ya. David ini bener ya. Ya, ceritanya tentang Greg Braden. Jadi secara penjelasan secara mungkin energi atau fisika kuantum, ini semua bisa dijelaskan kok sebenarnya. Ada penjelasannya dan berita baiknya adalah semua orang bisa melakukan ini. Bisa ya. Jadi bukan berarti harus cuma satu orang aja bisa melakukan, enggak. Semua orang tuh bisa melakukan ini itu sebenarnya bisa. Tapi ada tentu saja ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Lebih lengkapnya baca buku saya yang namanya buku doa itu ya. Ya, kok kebetulan juga bahas tentang pawang hujan. Ya, jadi kemarin ada juga peserta kelas member premium kontak ke saya lalu kemudian mengatakan kok sama ya Pak ya dengan bukunya Pak Irwan yang tentang buku doa. Iya juga ya. Benar benar benar. Ya. Nanti kita akan update ya sekali lagi hari Jumat ya, hari Jumat tanggal 1 April jam 9 saya akan live di YouTube ini. Ya, kita akan bahas panjang lebar sekaligus kita refresh sedikit, sudah lama kita nggak tahu bahas itu. Kita refresh sedikit ajaran tentang Greg Braden, plus tentu saja ditambah-tambah dengan ilmu yang sudah update yang ilmu terakhir yang kita pelajarin sama-sama. Pasti makin seru ya. Oke, nah ini sudah saya lempar di grup Practical Ho'oponopono ya. Jadi tadi pagi saya buat berita tentang pawang hujan ini, lalu kemudian saya sudah umumkan juga hari Jumat ya tanggal 1 April di YouTube ini. Dan saya sudah menampung pertanyaan juga di grup Practical Ho'oponopono. Jadi bagi teman-teman Facebook yang ingin bertanya juga tentang pawang hujan, bisa juga ditulis di kolom Facebook ya, sama YouTube ya. Tapi sebaiknya di Facebook aja deh. Ya kalau di YouTube nanti saya kadang-kadang kelewatan, lebih baik kita kumpulkan jadi satu semua dari Practical Ho'oponopono. Nanti kita baca semuanya, semua pertanyaan akan kita baca. Ya, jadi bagi teman-teman yang anggota YouTube belum join sama Practical Ho'oponopono, join aja ya. Semua orang boleh ikut join ini bebas, gratis. Ya, satu saja jangan pakai akun yang bodong ya. Pakai akun yang bener lah. Ya, kita kan di sini mau belajar, kita nggak mau jualan apapun, nggak menawar-nawarkan apapun. Ini kita benar-benar murni untuk belajar. Jadi, kenapa sih harus pakai akun bodong ya? Akun yang baru dibuka kemarin, baru dibuka 1 minggu yang lalu, itu pasti akan lama karena saya di sini apa namanya akan lihat member di sini ya kalau Anda pakai akun yang saya duga sebagai akun yang bodong, ya tentu saja pasti akan lama masuknya. Ya, dan thank you teman-teman nih sampai sekarang jam 9:16 pagi di New York sudah ada 66 orang yang like, ini lumayan, that's good ya. Sudah ada beberapa yang komen, yang saya sudah tampung dulu pertanyaannya di sini. Nanti siap-siap kita akan bahas pada hari Jumat nanti. Menarik ya. Oke, sekarang kita coba intro dulu, pemanasan dulu ya, pemanasan dulu tentang pawang hujan ini.
Ya, ini materi pemanasan kita nanti untuk hari Jumat. Kita akan mulai dari pertanyaan yang paling sederhana yang biasa banyak ditanyakan oleh orang banyak di luar sana, yaitu, Pak, apakah semua orang bisa melakukan itu atau menjadi pawang hujan? Ya, jawaban simpelnya, sederhananya adalah bisa. Bisa. Ya, jawabannya bisa. Dengan catatan ya, Anda tahu ilmunya, ya, ilmunya. Ilmunya bagaimana akan saya share, ya Anda harus tahu ilmunya. Kalau Anda sudah tahu ilmunya, Anda bisa memahami ilmu itu, bisa mempraktekkan ilmu itu, maka maka semuanya pasti akan bisa dilakukan dan Anda siapapun itu pasti akan bisa melakukan ini dengan sangat sangat mudah. Oke, apa itu ilmunya? Sebenarnya simpel kalau saya mau 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 simpulkan dengan kalimat yang paling sederhana, sebenarnya ilmunya cuma satu, yaitu trust. Rasa percaya. Ya, trust kepada siapa? Tentu saja karena hujan itu yang mengatur adalah semesta, maka kita trust-nya kepada, betul sekali ya, trust-nya kepada siapa? Kepada semesta. Udah ini aja kan sebenarnya rumusnya. Oke. Ya, rumusnya simple, tapi kalau Anda tidak mengerti ya sulit. Ya, kenapa Pak? Saya coba kok nggak bisa ya Pak ya. Yang terjadi banyak sebaliknya. Lah, kita akan melihat bagaimana unsur dari trust ini isinya apa aja. Oke. Nah, mari kita jelaskan ya. Nomor satu yang paling sederhana adalah apa itu trust, apa itu belief. Oke. Apa itu trust, apa itu belief. Ini paling penting, teman-teman. Kalau Anda sudah tidak tahu perbedaan, karena bahasa Indonesia sama-sama percaya. Percaya dan percaya. Trust percaya, belief ya percaya. Ya, tapi ini ada sebuah kualitas yang sangat berbeda. Bedanya di mana? Bedanya kalau belief, ya ini terjadinya secara instan. Betul ya? Ya, membabi buta secara emosional. Sedangkan trust ini perlu proses. Sudah catat aja nih. Oke, jadi yang diminta tadi bumbunya apa? Trust. Ya, ibaratnya kita mau masak nih, bumbunya saya jelaskan dulu. Bumbunya adalah trust. Supaya bisa trust, ya Anda harus tahu trust bedanya apa dengan belief. Ya, trust itu perlu proses, sedangkan belief tidak ada proses. Yang kita butuhkan adalah trust. Oke, ya. Nah, karena namanya trust itu perlu proses. Ada karena itu dalam bahasa Inggris dikatakan building trust, membangun kepercayaan. Nggak ada trust langsung tiba-tiba muncul. Nah, nggak bisa. Building trust. Ya, jadi kita membangun sebuah trust. Nah, namanya trust ini membangun, maka trust ini perlu proses, perlu sebuah kejadian yang kita ulang-ulang terus. Ya, jadi harus diuji, betul ya? Harus diuji. Sementara yang namanya belief, oh nggak perlu. Ya, Anda percaya buta deh, Anda belief. Pokoknya kamu percaya. Awas kamu nggak percaya. Nah, itu namanya belief. Jadi pokoknya ya nggak perlu diuji. Ya namanya kepercayaan itu nggak perlu diuji. Ya pokoknya kamu believe, instan. Ya, paham maksudnya? Yang kita perlukan adalah trust pada semesta. Lah, kalau namanya trust berarti ada sebuah proses. Bisa nggak awalnya Anda tidak percaya? Bisa. Bisa nggak awalnya Anda pesimis? Bisa. Boleh nggak dipertanyakan? Boleh. Boleh nggak diragukan? Boleh. Sedangkan belief tidak boleh diragukan. Oke. So, dalam urusan dengan semesta, Anda itu harus Anda believe atau trust. Kalau Anda berada di jalur trust, yes, itu benar. Berarti Anda berada di jalur yang tepat. Tapi kalau Anda di jalurnya di believe, Anda mungkin bisa berada di jalur yang tidak tepat. Simple. Sampai sini bisa diikutin? Oke. Nomor 2, yang namanya trust itu harus ada relationship. Nggak mungkin ada namanya trust itu tanpa ada relationship. Benar nggak? Harus ada apa? Relationship. Harus ada hubungan yang baik. Sebuah relationship ada hubungan yang baik. Harus ada komunikasi. Ya, perhatikan. Relationship juga sama. Relationship tidak bisa dibangun dalam waktu semalam, betul? Nggak bisa. Relationship itu dibangun perlu proses. Perlu jatuh bangun. Kadang-kadang berantem, betul nggak? Ya, kadang-kadang nggak cocok, kadang-kadang berantem, kadang-kadang setuju, kadang-kadang ketawa, kadang-kadang nangis. Terus, semakin Anda punya relationship yang cukup kuat,
maka Anda akan punya hubungan yang cukup baik. Nah, relationship kata kuncinya adalah komunikasi. Ya, kalau kita ngomong trust dengan semesta, maka pun Anda pun juga harus berkomunikasi dengan semesta. Ya, bisa menjawab ya sedikit ya. Lawang sekarang aja saya lihat langit aja jarang. Lebih banyak lihat layar monitor, lebih banyak lihat Facebook, lebih banyak lihat sosmed. Gimana saya bisa berkomunikasi dengan alam? Gak bisa. Oke? Dan sekarang aja saya tidak bisa melihat tanda-tanda alam sebentar lagi mau hujan apa enggak, saya buka Google. Oke? Sekali lagi, gak ada benar atau salah. Artinya Anda lebih punya komunikasi dengan Google daripada punya komunikasi dengan alam. Perhatikan ya, burung di udara, binatang di sini, kalau di sini banyak squirrel, banyak tupai, banyak binatang-binatang liar. Mereka ini tidak punya internet. Mereka tidak punya Google. Pohon di New York ini, kalau pas lagi musim rontok, mau masuk musim dingin, musim gugur, bulan Oktober, bulan November, mereka akan merontokkan daunnya. Apakah pohon punya kalender? Enggak. Oke? Enggak. Apakah pohon punya koneksi internet? Enggak. Apakah pohon lihat Google? Enggak. Apakah pohon punya tanggalan? Enggak. Nah, kok tahu kalau bulan Oktober, bulan November tiba-tiba merontokkan? Ya, nanti sekarang bulan Maret, April, ya sebentar lagi April, sekarang sudah mulai ada bunga sedikit-sedikit, tapi karena hari ini cukup dingin ya, jadi di New York masih belum terlalu banyak bunga. Mungkin nanti bulan April, tuh kalau teman-teman mau datang ke New York, boleh datang ke sini, ya lihat bulan April buah mereka berbunga semua serempak, bagus sekali bunganya. Kok bisa tahu? Kok bisa tahu? Gimana caranya? Karena mereka punya relationship, mereka punya komunikasi, mereka tiap hari terkoneksi dengan alam. Hanya manusia yang tidak terkoneksi dengan alam. Apakah salah? Ya nggak salah. Tapi kalau Anda mau jadi pawang hujan, ya Anda rumusnya cuma satu kan? Ya, trust. Gimana Anda mau trust? Orang relationship nggak ada, komunikasi nggak ada. Oke? Paham ya? Simple ya. Jadi kalau kita lihat para pawang hujan kok sering melakukan komunikasi, mereka nganggep bahwa eh, awan itu adalah teman-temannya dia, ya ada AC-nya. Itu cuman kalimat-kalimat yang apa ya, metafor ya. Ya, itu kalau Anda otak berpikirnya cuma otak matematika, maka Anda akan mentertawakan itu, betul ya? Ya, sama juga kalau Anda melihat pawang hujan lagi beraksi, otak Anda otak if ini dan ini, matematika, mind oriented, maka Anda nggak akan bisa menangkap itu. Ya, Anda lebih make sense lihat Google daripada melihat alam semesta. Dan itu sama-sama benar, bebas-bebas saja pilihan. Ya, tapi sekali lagi topik kita, Pak, bisa nggak kalau semua orang akan jadi pawang? Ya, bisa nggak? Jadi pawang semuanya bisa nggak? Itu kan jadi pembicaraan kita. Ya, kalau Anda sekarang menggunakan mind oriented, jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena Anda tidak punya trust. Tapi Anda bisa memenuhi kalimat ini, yes, bisa. Ya, bisa dibangun, bisa. Kalau mulai sekarang Anda punya hubungan yang baik dengan alam semesta, bisa. Anda tahu namanya penjaga gunung, ya. Gunung berapi dulu ada namanya Mbah Mijan, ya. Wah, Mbah Mijan, penjaga gunung Merapi. Dia punya relationship yang bagus sekali dengan gunung, punya komunikasi sehingga mereka akan saling mengerti satu sama lain. Mereka bisa membaca tanda-tanda alam. Dan itu nggak ada unsur magicnya sama sekali, nggak ada. Karena kalau kita lihat secara energi, semua ini memang adalah hidup. Semua ini punya kesadarannya masing-masing. Gunung punya kesadarannya, pohon punya kesadarannya. Kalau Anda otaknya sekali lagi, if ini dan ini, tentu sulit menerimanya. Betul ya? Nggak masuk akal, Pak. Tapi pelan-pelan nanti kamu akan melihat. Sekali lagi kita lihat, kalau otak Anda sempit, kamu tetap menganggap bahwa apa yang kamu lihat, apa yang kamu tahu itu dia paling benar, nggak akan bisa jadi pawang hujan. Nggak akan bisa. Oke? Ya, ada orang yang pawang gunung karena dia punya relationship yang kuat, komunikasi yang kuat, sehingga suatu saat gunungnya mau meletus, dia akan merasakan, ya sepertinya ada yang nggak beres nih. Dia karena ada komunikasi. Kalau sekarang saya dengan pasangan saya punya good relationship, punya komunikasi yang bagus. Suatu saat pasangan saya marah, mungkin tanpa tanpa saya harus tahu, ya saya bisa melihat tanda-tandanya. Karena apa? Semakin kuat relationship, semakin kuat komunikasi, semakin kita lebih mengerti, understand. Ya, sulit Anda mempelajari ini kalau sekarang pola pikirnya mengatakan bahwa ilmu pengetahuan yang saya punya jauh lebih canggih. Ya, lebih baik kita pakai kontrol cuaca, lebih realistis. Sulit, ya karena itu jalur yang lain. Ya, boleh itu benar, tapi ini jalur yang berbeda.
Ya, jalur berbeda yaitu sekarang kita lebih mengutamakan komunikasi. Relationship dengan semesta. Bayangkan, relationship dengan semesta. Mulai menarik ya. Oke. Apalagi sekarang? Ya, namanya trust itu selain perlu komunikasi, perlu relationship. Ya, namanya relationship mungkin masuk dalam relationship juga ya. Mungkin kita perlu masuk level yang disebut dengan less ego. Atau kita sebut sebagai masuk yang levelnya no mind. Oke. Bisa juga tidak needy. Nah, ini dia nih. Oke. Nah, bagian yang ketiga ini juga sangat penting, yaitu less ego. Perhatikan ya, dalam sebuah relationship, dalam sebuah komunikasi, di awal Anda pasti akan menonjolkan ego. Betul? Ketika Anda baru kenal orang pertama kali, pasti akan, nggak bisa. Ini udah prinsip, nggak bisa. Ini sudah jadi punya saya. Masih ingat, kalau dulu ketika ditanya, ketika masih jomblo, mau punya pasangan yang seperti apa? Oh, saya mau punya pasangan yang ganteng, Pak. Yang tinggi, yang pinter, yang jago basket, yang ideal banget. Betul? Betul? Ya, sehingga ketika ada orang mendekat, wah, nggak memenuhi standar, oh nggak mau, yang seiman, betul ya? Wah, yang nggak ngerokok, yang nggak mabuk, yang nggak ada tato, betul ya? Ya, waktu ada orang datang dia, nggak sesuai kriteria, ego banget, betul ya? Ada orang baik, ada orang cinta, nggak sesuai agamanya, nggak mau. Wah, nggak suka, saya nggak bisa. Waduh, beda suku, no, 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 no. Ego banget, ya. Sampai satu saat, tiba-tiba ada temen baik, ya mulai baik, ya kelihatannya seperti teman, tapi pelan-pelan mulai tumbuh rasa suka, mulai tumbuh rasa suka. Ketika rasa suka itu udah muncul, artinya apa? Relationship sudah terbangun, ya relationship sudah terbangun. Ciri-cirinya dari mana relationship sudah terbangun? Adalah egonya berkurang, betul? Ya, ketika kita sudah mulai dekat dengan seseorang, ya mungkin orang itu sudah mulai kita melihat ada orang ini nggak sempurna sih, ya sempurna. Kata-kata sempurna ini kan hanya dicari ketika ego kita lagi tinggi kan? Ketika ego kita lagi tinggi-tingginya, kita akan mencari orang yang sempurna. Saya masih ingat omongannya Ahmad Dhani. Ya, pada saat itu Ahmad Dhani ketika ribut dengan si Maya itu, dia mengatakan, kamu saja bukan wanita yang sempurna. Bagaimana kamu bisa mengharapkan laki-laki yang sempurna? Oh, kamu sendiri juga nggak sempurna. Ya, artinya ya kita sama-sama tidak sempurna, kenapa nggak kita jalankan aja? Ya, masing-masing dari kita tidak ada yang sempurna. Ya, nah, ketika orang menuntut ke sebuah kesempurnaan, biasanya egonya tinggi, harus sempurna. Ya, sempurna, ya ego. Ketika ego tinggi, dia nuntut harus apa yang saya mau harus dipenuhi. Ya, needy, betul ya? Needy. Ketika ego tinggi, kita akan jadi needy, ya, kita jadi egois, ya. Semau-mau kita, ya. Dunia apa yang kita mau harus dipenuhi, ya, seenak-enak kita, seperti kita berpikir bahwa orang lain itu adalah Doraemonnya kita. Sama juga ketika kita lagi pertama kali menjalin relationship dengan semesta, pertama kali yang kita jalin ini ada bagian perjalanan ya, ego kita masih tinggi-tinggi. Ketika kita belajar law of attraction, masih ingat? Ya, ketika belajar law of attraction, kita berpikir alam semesta ini adalah mesin Google kita. Yang kita ketik apapun yang kita inginkan langsung muncul. Boom! Ya, kita pikir alam semesta ini seperti Doraemonnya kita. Ya, kita ada Nobita. Ya, kita minta uang, oh, cukup meminta pasrah langsung keluar, yes, langsung keluar. Wah, keren sekali ya. Seperti dunia nih mau kita atur semau kita. Oke. Nah, ketika kita sudah mulai menjalani relationship, ini awalnya begini, tapi pelan-pelan kita udah mulai cocok, mulai ada komunikasi terus, lama-lama kita mulai menerima ketidaksempurnaan. Baca kalimat menerima. Mulai menerima ketidaksempurnaan. It's okay. Makan egonya mungkin less. Egonya makin less. Itu tandanya Anda sudah berada di dalam relationship yang semakin dalam. Semakin dalam, semakin mengerti, semakin masuk ke level less mind. Atau mendekati no mind. Ya, lalu kemudian semakin berkurang needy-nya. Ini yang paling penting, yang paling sulit, teman-teman. Jadi kalau sekarang kita pasti bertanya, saya mau jadi pawang hujan. Nanti kalau misalkan ternyata hujan turun gimana? Aduh Tuhan, jangan turunkan hujan Tuhan. Aduh, jangan permalukan saya. Itu masih ego tinggi, betul? Merintah-merintah alam seenaknya, nggak bisa. Masih ego tinggi. Artinya Anda punya relationship dengan semesta masih kurang dalam. Tapi ketika kita mulai less ego, namanya makin sedikit. Sama seperti orang pacaran, ya Anda nggak akan bisa bertanya, supaya buat kamu senang bagaimana ya? Saya harus bagaimana ya? Ini saya cara duduknya bagaimana? Kamu mau digandeng emang nggak? Kamu mau dicium nggak? Nggak bisa. Itu adalah mind oriented.
Nggak bisa bertanya, caranya saya nyium kamu gimana ya? Nggak mungkin. Itu semua bergantung ketika hubungan kita sudah makin dalam, ya itu semuanya tuh terjadi secara spontan. Ya, tidak ada harapan apapun dan ketika kita melakukan, kita tahu bahwa pasangan kita pun akan berada di jalur yang sama, di harapan yang sama. Ya, sehingga dua-duanya sama-sama win. Paham ya? Karena kalau kita mau gandeng tangannya lawan jenis kita, pacar kita, tiba-tiba dia nolak, belum kenal, tiba-tiba gandeng tangan, tiba-tiba, jangan pegang tangan, kan malu, bener nggak? Ya, supaya kita nggak malu, lalu kemudian kita bertanya, caranya saya gandeng tangan kamu gimana? Kapan nih saya boleh gandeng? Gimana cara gandeng? Kamu kepengen digandeng seperti apa? Aneh kan pacaran seperti itu kan, itu sudah dengan orang bertanya seperti itu menandakan bahwa dia tuh sebenarnya tidak punya ini, betul? Maka solusinya gimana? Solusinya adalah let it flow, ada trust, ada proses, let it flow, flow. Ya, nggak bisa instan. Lalu kemudian Anda mau berguru sama si Mbak Rara, lalu kemudian besok jadi pawang hujan hebat. Nggak bisa, karena ada ini hubungannya semua ini kita bermain-main dengan namanya apa? Rasa, betul sekali. Ini bukan pikiran, sehingga rasa ini levelnya adalah level no mind. Karena itu kalau Anda mengatakan bahwa, Pak itu level itu apa yang dilakukan Mbak Rara itu tidak masuk akal. Ya of course tidak masuk akal. Karena kalau Anda pakai akal, Anda nggak akan bisa mencapai level itu. Paham ya? Karena apa? Ini tadi. Namanya relationship. Kalau Anda punya relationship makin dalam, maka akal Anda makin berkurang. Anda nggak akan bertanya, gimana caranya menggandeng kamu, gimana caranya memeluk kamu, kapan kamu mau dipeluk, enaknya bagaimana cara memeluknya, supaya kamu tidak marah, bagaimana gimana cara saya mencium, gimana. Itu pertanda Anda masih belum bisa last mind. Karena orang yang sudah deep relationship tidak akan pernah bertanya. Langsung spontan aja. Oke? Sama juga ada trust. Ketika Anda trust, Anda pun juga tidak needy. Kata needy-nya ini berat. Ketika Anda needy, menandakan Anda tidak punya trust. Gampang, contoh salah. Kenapa kok banyak orang nggak bisa melakukan, Pak, meskipun tahu ilmunya? Karena dia nggak bisa lepas dari ini. Kenapa dia nidinya cukup keras? Karena egonya tinggi. Hati-hati, Mbak Rara. Ya, ketika Anda sudah mulai terkenal, ya, ketika Anda sudah mulai banyak datang ke podcast-podcast, ya, sudah mulai bersentuhan dengan pujian-pujian, maka pelan-pelan sekarang ego Anda akan menjadi semakin tinggi. Itu aja pesan saya jadi Mbak Rara. Memang berat sekali jadi spiritualis itu, ya, karena apa? Anda harus melawan pujian-pujian, melawan ketenaran, ya, sehingga menjaga ego kita tetap rendah. Sulit. Karena itu jadi guru spiritual itu paling sulit. Karena apa? Jadi guru yang lain kita mengumbar ego, dari guru spiritual kita merendahkan ego. Gimana ego kita merendah kalau orang lain di luar sana memuji-muji kita? Betul? Memuja-muja kita, mengagung-agungkan kita setinggi langit. Gimana caranya merendahkan? Makin sulit. Tantangannya adalah melawan diri sendiri. Kenapa? Karena Anda begitu sudah mulai lupa daratan, ya, maka sekarang faktor ketiga ini sudah makin sulit dipenuhi. Maka mind akan makin berpengaruh, sehingga sekarang mungkin Anda sekarang lebih hitung-hitungan, mungkin sekarang Anda tidak mau memenuhi banyak orang, mungkin sekarang Anda lebih ke business oriented, I don't know, maybe ya. Nah, saya belajarnya dari Mbah Mijan. Ya, sekali lagi belum tentu benar ya ceritanya, namanya kita diskusi kan ya, belum tentu benar, silakan cek and recheck, tapi ini bagi saya seperti itu. Ya, jadi ketika Mbah Mijan masih pure, ya, dan masih dia benar-benar punya good relationship dengan Gunung Merapi ya benar ya. Nah, itu dia berkali-kali bisa dalam tanda kutip melakukan komunikasi yang cukup dalam dengan Gunung Merapi itu. Ya, tapi begitu dia sudah mulai berkenalan dengan iklan salah satu produk, ya, sudah mulai terkenal namanya, muncul terus di TV, mulai dipuji-puji orang, banyak orang datang, mulai mungkin, I don't know, mungkin dia mulai lost communication ya. Mungkin sekarang ketika kita berbicara, dia mulai, ya, ini dimaksud dengan komunikasi itu adalah ketika kita tidak punya needy yang terlalu besar. Mulai sekarang kita mulai ngatur-ngatur lagi, seperti balik lagi ke levelnya orang awam. Sama juga dengan hujan, ya. Ketika Anda punya trust, maka Anda akan tidak melekat pada hasil. Jadi artinya, perhatikan cerita David ya, kalau misalkan ternyata hujan terjadi bagaimana? Ya nggak apa-apa. Artinya saya trust, saya nggak malu kok. Ya, terjadilah. Kalau memang itu terjadi, ya terjadilah. Saya tidak memaksakan kehendak. Kalau saya itu memang yang terbaik, ya saya terima.
Itu adalah namanya trust. Semakin Anda trust, semakin Anda tidak needy, semakin Anda sering tercapai. Ini loh sulitnya. Ilmunya gampang, ya, tapi ini nggak bisa cuma sekedar belajar ritual. Karena itu saya tidak tertarik dengan ritualnya. Bagaimanapun ritual Anda mau pakai Tibetan bowl, pakai dupa, pakai bawang, whatever, itu hanya sebuah persiapan mental kita. Supaya kita bisa menyatu dengan semesta. Supaya kita bisa letting go, bisa less ego, bisa no mind, bisa less needy. Tapi kalau Anda gunakan ritual itu untuk needy-nya, ya, ketika Anda semakin butuh, semakin Anda ngotot minta semesta untuk memenuhi apa yang Anda inginkan, semakin ngotot karena Anda sekarang sudah mulai takut malu, takut namanya jelek, takut digunjing orang banyak, takut dikejar netizen, ya maka itulah awal kehancurannya. Ya, karena itu sulit sekali mempertahankan ini. Pesan saya ya kalau memang ya siapa sih saya ya. Cuman saya lihat Mbak Rara terkagum-kagum aja. Pesan saya adalah ya semoga jangan sampai terlena. Ya terlena karena kalau Anda sudah masuk ke jalurnya orang biasa ya artinya orang yang memuja-muja tergantung eksternal ya, ada butuh pujian setinggi langit, maka siap-siap ilmu Anda dan tanda kutip akan semakin berkurang karena Anda sudah tidak punya trust lagi dengan semesta. Anda sekarang lebih silau dengan diri sendiri, dengan ego. Ego akan menjadi semakin kuat dan sekalinya ego kuat, maka akan sulit sekali untuk diturunkan lagi. Oke, itu aja sih teman-teman pembahasan saya. Ini masih intro, masih banyak sekali saya sudah buat beberapa materi lagi, tapi saya simpan dulu. Saya simpan dulu buat nanti hari Jumat kita bisa meeting dengan jauh lebih seru lagi. Oke, thank you. Silakan teman-teman komentar mau bertanya sesuatu seperti apa. Sekali lagi apa yang saya sampaikan ini belum tentu benar. Saya bukan guru spiritual, teman-teman. Ini hanya sisi pandang saya aja. Ya, boleh setuju, boleh nggak setuju. Teman-teman mau menambahkan sesuatu boleh, mau mempertanyakan sesuatu juga boleh. Jangan ditelan mentah-mentah. Cek and recheck, lihat di banyak literatur. Oke, kita belajar sama-sama. Salah benar itu biasa dalam pembelajaran. Ya, setuju tidak setuju juga biasa dalam pembelajaran. Mari kita sama-sama belajar, oke? Thank you teman-teman udah nonton video ini sampai berapa menit nih sudah? Wah, sudah 27 menit. Kalau suka materi seperti ini bisa ikut kelas membership. Ya, di kelas membership nanti kita belajar lebih banyak. Thank you, I love you all. Sampai ketemu nanti hari Jumat tanggal 1 April jam 9 waktu Indonesia Barat. Bye.